Berarti ini ke depan ada peluang mahasiswa lulusan dari ITSK ini bisa kerja di Jepang loh, Pak. Benar nggak itu? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Masalah tenaga kesehatan itu sebenarnya kan sudah ada hitungannya, Ya, sudah ada statistiknya. Beberapa saat yang lalu, sebelum terjadi Omnibus Law Kesehatan, itu ada beberapa paparan yang saya perhatikan. ya. Salah satunya paparan itu yang merah warnanya, artinya kurang tenaga itu kedokteran gigi, salah satunya. Dari situlah saya benar-benar melihat dan saya datang Ya. ke Dirjen Tenaga Kesehatan, mungkin anak buahnya. Ini benar nggak dikasih data saya. Yang jadi masalah kekurangan ini kan penyebaran, bukan kekurangannya. Akhirnya dari situ itulah trigger saya untuk membuat fakultas kedokteran gigi, bahwa ini masih dibutuhkan di masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, penanggung jawab harian Surya Biro Malang. Di depan saya ada seorang tokoh pendidikan di Kota Malang yang patut kita gali informasi dari beliau. Beliau adalah Profesor Honoris Causa Arif Effendi, dan saat ini beliau memegang atau menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun di Kota Malang. Mari kita berbincang untuk menggali apa saja sih yang ada di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan atau disingkat ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun ini, dan apa dan kemana output mahasiswa yang telah menimba ilmu di ITSK. Mari kita sapa Bapak Profesor Arif Effendi. Selamat datang Pak Arif di ruang podcast kami. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, tapi agak ngantuk habis Agak dari ngantuk. Jakarta. Masih jalan jauh ya Pak? Siap. Ya, ke Jakarta ya. Oke. Pak Prof, kita lihat ITSK ini kan mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun ini kan. Sementara persaingan di dunia pendidikan atau di dunia merekrut mahasiswa untuk menimba ilmu di kampusnya masing-masing begitu ketat ya. Apalagi di Kota Malang itu begitu banyak kampus negeri maupun kampus swasta. Tapi sebelum ke sana, Profesor Arif bisa menjelaskan sih sejarah dari berdirinya ITSK itu seperti apa sih, Prof? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di dunia pendidikan sebenarnya itu berawal dari saat saya bertugas di Cimahi, Jawa Barat. Saat itu saya dikasih jabatan kepala urusan teknik latihan dan pendidikan serta kursus di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Bandung. Oh, rumah sakit itu miliknya Angkatan Darat. Iya. Oke, berarti Profesor Arif ini meniti karir dari Angkatan Darat ya? Iya. Oh. Jadi pangkat saya terakhir sekarang kolonel, tapi sudah pensiun. Beberapa saat yang lalu, bulan 3, saya sudah pensiun. Oke. Saat itu saya kapten di sana, ditaruh di dunia pendidikan. Yeah. Struktur organisasi di rumah sakit tingkat 2, kalau secara umum itu rumah sakit tipe B.
Itu ada yang namanya Kepala Instalasi Pendidikan. Di bawahnya ada Kak Urla Tarsus, Kepala Urusan Latihan dan Kursus. Itu saya pegang untuk jabatan kapten waktu itu. Saya seakan-akan jadi wakil kepala sekolahnya. Dan ini ada di beberapa kesdam-kesdam yang lain juga. Yang saat ini sekitar 23 institusi pendidikan. Kesdam 5 kebetulan ada di Supraun. Oh iya. Kesdam Irian, Kesdam Ambon, semua ada 23. Bentuknya rumah sakit. Bentuknya ada yang nempel di rumah sakit, ada yang kadang-kadang nempel di level bawahnya Kesdam, namanya Detasemen Kesehatan. Tergantung daripada masing-masing daerah. Tetapi kebanyakan di dalam rumah sakit. Oh iya. Karena sebenarnya sekolahan ini kan sekolahan ikatan dinas sebenarnya aslinya. Jadi dulu yang sekolah itu sebenarnya banyak tentara maupun sipil di jajaran Angkatan Darat. Dia sifatnya sekolah kedinasan yang dimana outputnya itu langsung diserap oleh rumah sakit tipe B, tipe C maupun tipe D. Kalau di kami namanya rumah sakit tingkat 4, tingkat 3 dan tingkat 2. Itu maupun tingkat 1. Tapi kan 1 cuma di Gatot Subroto atau rumah sakit tipe A. Sehingga kesannya memang ikatan dinas. Ya. Tapi memang saya lihat admin yang terdahulu saat itu benar-benar para pelajar, karena levelnya kan SMK, selevel SMU, namanya Sekolah Perawat Kesehatan. Itu ada uang saku, ada uang beras. Jadi memang benar-benar ikatan dinas, tapi bentuknya memang pendidikan di Indonesia saat itu masih berserakan lah. Tetapi Angkatan Darat sendiri memang menciptakan suatu pendidikan untuk dirinya sendiri. Dengan berkembangnya waktu, bahwa pendidikan di jajaran kesehatan Angkatan Darat ini harus dinaungi. Yang bertanggung jawab siapa? Ya. Secara organisasi, namanya Badan Hukum Penyelenggara. Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 16 tercipta mengenai yayasan. Sehingga saat itu 2004 pendidikan di seluruh jajaran pusat kesehatan Angkatan Darat itu dipaksa harus ada naungannya yang bertanggung jawab, karena menerima uang APBN juga saat itu. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah keuangan, masalah hukum dan lain sebagainya? Akhirnya terjadilah surat edaran yang diedarkan oleh zaman saat itu tuh bukan Pusat Kesehatan Angkatan Darat, tapi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. Saat itu saya posisinya sudah di Papua. Tahun 2004. Tetapi saat 2002 itu kan sudah berlaku itu. Ya. Saat itu saya belum pindah, sehingga saya menciptakan sekolahan D3 fisioterapi pertama di Jawa Barat. Swasta pertama, tapi di bawah jajaran Rumah Sakit Dustira. Waktu itu harus ada yayasan. Karena persyaratan itu saya ciptakanlah Yayasan Pendidikan Dustira sampai sekarang. Walaupun secara organisasi Puskesat itu adalah memang ini binaannya dengan Yayasan Wahana Bakti, tapi secara hukum yayasannya berbeda, sampai sekarang belum digabungkan. Dari tahun 2002 itu, sejak berdirinya D3 Fisioterapi. Habis itu saya tinggal ke Irian. Saya mengabdi di Irian di Kesdam Trikora saat itu. Ya masih ngajar-ngajar. Di sana ada pendidikan namanya Akademi Perawat. Kalau ITSK sendiri, Prof, berdiri tahun berapa? Atau sebelumnya namanya juga ITSK? Jadi dulu itu beberapa sekolah di jajaran kesehatan Angkatan Darat itu rata-rata namanya Sekolah Perawat Kesehatan.
Tapi dengan terbentuknya undang-undang keperawatan, diharapkan S1 plus profesi. Oh, oke. Lah, saat itu saya berpikir setelah pulang dari Irian, di sini, di rumah sakit Supraun, Oke. tapi saya nggak di pendidikan karena saya profesinya kan fisioterapi Fisioterapi. di poliklinik. Tapi saya berpikir itu. Kemudian tahun 2016 atau 15 itu saya ditarik di pendidikan sebagai wakil direktur Politeknik Kesehatan, wakil direktur 3 bagian kemahasiswaan Itu masih namanya Politeknik. Politeknik Kesehatan. Saat itu juga saya berpikir sudah ini harus dirubah. Tapi saat itu memang nggak ada yang berpikir ke sana, padahal undang-undang sudah terbentuk. Kewajiban ke depan merubah bentuk itu wajib hukumnya gitu. Ya. Mentok sana, mentok sini. Begitu saya diangkat jadi direktur Poltekkes tahun 2017, itulah saatnya saya punya wewenang menggunakan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya yang lain untuk merubah. Saat itu 2018 pertama saya pengen buka S1 sebenarnya, farmasi. Tapi Politeknik kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Pengen membentuk S1 kebidanan, tapi kan Politeknik nggak boleh. Pengen buka S1 keperawatan, Politeknik nggak boleh. Akhirnya Akhirnya perusahaan membentuk ITSK ini. Juni 2020 terbentuklah Institut Teknologi Sains dan Kesehatan. Kenapa ITSK? Kok tidak ITKS? Karena saya mindset memori orang di Jawa Timur atau di Indonesia itu kan perguruan tinggi yang terkenal di bidang teknik kan ITS. Ya. Tinggal nambah K, sehingga orang memudahkan memorinya itu nyaut gitu. Jadi neuron-neuronnya supaya gampang nyaut. Itu juga pemasaran sedikit mengenai nama. Nah, itu terus kenapa tidak universitas? Nah, kita itu dibentuk memang kan intinya kesehatan awalnya. Jadi kekhususan itu yang tetap saya pertahankan dengan mengembangkan prodi-prodi supaya jadi S1. Ada berapa prodi sih sekarang? Sekarang itu ada 16. 16 prodi. Iya, saat saya masuk 3, namanya D3 akupunktur, Ya. D3 kebidanan, Ya. dan D3 keperawatan. Kalau sekarang 16 itu yang apa saja yang Banyak. Jadi D3 kebidanan itu mulai saya tutup. Jadi ini masih 2 angkatan. Artinya ini akan saya tutup karena sudah ada S1. Dan itu saya kasihan kalau dia sekolah D3 nanti tetap aja tuntutan untuk praktek mandiri maupun di poliklinik yang lain di rumah sakit itu harus S1 plus S1. profesi. Ya ini harus mulai ditutup sehingga dia nanti mudah kerja gitu. Sesuai kebutuhan user gitu. Keperawatan D3 masih karena peminat masih banyak dan rekrut juga masih kadang-kadang S1 dan D3. Jadi masih ada S1 dan D3. Akupunktur ini masih D3. Tapi antik akupunktur ini. Akupunktur itu tusuk jarum, di mana saat ini itu pergeseran orang semakin image-nya memakai obat itu kan juga ada sesuatu resiko gitu. ya Jadi dia mencari alternatif yang lain. Makanya di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, akupunktur itu juga masuk sebagai tenaga kesehatan di bawah kesehatan tradisional. Itu masih ada ya? Masih ada dan ini malah banyak mahasiswanya karena
Ya di negeri di Jawa Timur nggak ada. Nggak ada ya. Akhirnya orang Satu itu, yang kedua tadi pergeseran masyarakat, nilai. Iya. masyarakat mulai mencari pengobatan alternatif ya. Betul. Bukan hanya mengonsumsi obat ya, Iya. tapi ada akupunktur itu juga ya. Sehingga antiknya begini. Walaupun ini sekolah D3, ini lulusan yang sekarang ini, yang mau lulus ini, itu seorang dokter ahli. Yang tahun lalu ada dokter ahli THT juga. Oh gitu. Iya, karena mungkin dia praktek dari awalnya sudah menyajikan ke masyarakat itu akupunktur dengan kursus. Oh, Tetapi legalitas itu kan perlu. harus ada ijazah gitu. Prof, dari banyaknya kampus kesehatan di Indonesia, termasuk ya lebih spesifik di Malang ini ya, apa yang membedakan ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun dengan kampus kesehatan lainnya itu? Jadi gini, semenjak saya jadi pimpinan, saya berpikir ini kan kampus swasta, di mana kampus swasta ini kan tidak diberi sumber daya ekonomi oleh APBN. Oleh negara. Sedikit APBN. adalah namanya Serdos itu. Berarti sekarang harus mencari sendiri. Mencari sumber daya ekonomi ini kan sulit dengan ketatnya persaingan. Yang satu, pengaruh daripada perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum tersendiri, di mana APBN mulai dikurangi. Sehingga dia juga sumber dayanya mencari dari mahasiswa. Lah kalau kita prodi-prodinya sama, ya pasti kita bablas, habis kita. Ya. Makanya ini adalah trik-trik agar kita tetap survival. Harus beda dengan negeri, atau harus beda cara outputnya. Yang paling penting saat ini dan saat ke depan, kita itu mudah terserap. Itu yang paling penting. Artinya orang sekolah dengan biaya orang tua yang luar biasa itu kan harapannya gampang kerja, terserap oleh user baik level nasional maupun internasional. Ini sebenarnya menurut saya ya, saat ini itu luar biasa Indonesia itu. Penduduk Indonesia angkatan kerja yang saat ini dinamakan bonus demografi. Itu kan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang luar biasa itu cenderung bisa menaikkan pendapatan domestik kalau dikelola dengan benar. Tapi kalau tidak, jadi bom yang luar biasa itu. Nah, ini tadi ITSK apa yang membedakan ITSK dengan Perbedaannya gini, kampus yaitu lain? yang pertama, kita berbeda dari jurusan. Jurusan kita itu yang memang benar-benar dibutuhkan, banyak dibutuhkan, Apa saja kecenderungan. Yang paling spesifik ya, fisioterapi itu ada S1, di mana sekarang tuntutan kan, tenaga kesehatan itu kan harus S1 plus profesi. Ya. Akhirnya saya menciptakan bukan D3. Di UNER itu lulusan saya itu lulusan yang pertama. Sampai sekarang belum ada S1. Sehingga banyak orang melanjutkan alih jenjang ke kita. Nah itu, di Brawijaya belum ada. Akhirnya kita banyak mahasiswanya. Demikian juga yang lain. Akupunktur, farmasi klinis, anestesi. Itu satu-satunya. Saat rekrutmen pegawai negeri dan TNI, itu biasanya ada khusus rekrutmen pendidikan kesehatan untuk dijadikan TNI. Biasanya nomor urut 1 kedokteran, kemudian dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya. Itu yang tidak ada daftar dari Jawa Timur, itu anestesi, karena belum ada produknya, dan sekolahnya cuma ada di tempat kita. Jadi itu yang Membedakan. membuat banyak mahasiswa tertarik ya. Yang kedua, tuntutan IPN, Indeks Pendidikan Nasional itu kita tuh termasuk rendah dibanding negara-negara yang lahirnya belakangan. Malaysia, Singapura, Thailand, itu kan negara yang baru merdekanya. Kita IPN-nya di bawah itu.
indeks pendidikan. Nah, itu kan tuntutan juga agar sumber daya manusia Indonesia itu agak lebih tinggi IPN-nya. Sehingga saya ciptakan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi orang-orang yang tidak berkesempatan untuk sekolah, melanjutkan sekolah, dia kan bekerja. Misalnya di suatu kabupaten tertentu, dia sebagai bidan dengan lulusan D3 sudah diangkat pegawai negeri, nggak mungkin kan dia sekolah. Akhirnya kita melaksanakan pendidikan hybrid. Hybrid itu setengah daring dan kadang-kadang luring. Di beberapa kabupaten yang saya datangi untuk paparan di depan Pak Bupati, Sekda maupun BKD-nya, saya sampaikan tuntutan ke depan perawat profesi kesehatan harus S1 plus profesi. Nah, ini kan harus dijemput. Kasihan anak-anaknya pegawai Pemda itu kalau tidak melanjutkan. Nah, saya tawari sebagian besar mau, di mana dia tidak usah meninggalkan pekerjaannya di rumah sakit, di puskesmas maupun di pelayanan kesehatan. Tapi mereka bisa belajar via daring malamnya di luar kerja atau setelah kerja. Prakteknya dia membuat suatu kasus profesinya. Di sana kita yang datang. Itulah yang luring. Gitu ya. Oke. Berarti lebih enak ini mahasiswa itu kan? Iya. Mereka nggak perlu ke kampus ya? Iya, ke kampus pertama pengenalan aja. Sekali-kali teori gitu. Tapi nanti dosennya yang datang waktu praktek ya, dosennya akan menganalisa hasil prakteknya dari mahasiswa tersebut ya. Iya. Oke. Kalau di NTSK ini apa sih yang didapatkan mahasiswa? Begitu tertarik selain dari prodi-prodi baru itu. Jadi marwah yang diberikan oleh pendahulu kita, apalagi saat supremasi militer, itu militer kan memang luar biasa. Mendahului kadang, termasuk pendidikan. Saya ingat kayak di Jawa Barat itu berdirinya psikologi klinis itu kan di Rektorat Psikologi Angkatan Darat, sehingga akhirnya terbentuklah di Unpad. Artinya tentara ini memang luar biasa di dalam bidang pendidikan. Cuma memang seterusnya tidak menyesuaikan. Mungkin fokusnya dia di tentaranya, tidak fokus di pendidikan. Akhirnya mulai 2004 itu agak difokuskan. Ini bagian tersendiri pengelolaannya, agak fokus akhirnya. Nah, sehingga tergantung pimpinan di institusi itu bagaimana dia menyikapi undang-undang, menyikapi kebutuhan masyarakat. Itulah kuncinya. Kalau dia bisa membaca itu, maka tetap survival. Kalau tidak, hancur gitu. Dan yang membedakan kedua, kita ada muatan lokal, namanya pendidikan kepemimpinan. Itu diajari PBB, peraturan baris berbaris, cara memberi instruksi. Jadi ketua kelas itu bergantian. Justru yang militer yang di kelas itu nggak boleh jadi ketua kelas karena dia sudah terdidik. Dia mengamati yang sipil-sipil itu bagaimana dia menyiapkan kelas, bagaimana dia menginstruksikan suatu pengumuman terhadap teman-temannya sendiri. Itu yang didapatkan mahasiswa ya. Iya. Dalam sisi lain pendidikan kepemimpinan itu tadi ya. Iya. Ada nggak kira-kira beasiswa yang disediakan oleh Supra-UN untuk saat ini? Jadi gini, semakin hari itu semakin sedih saya. Kalau dulu memang KIP itu ya, dulu namanya apalah. Saya sering mengurus karena saya wadir 3. Saya urus supaya mahasiswa itu dapat. Gitu. Kalau KIP itu kan dapatnya berdasarkan rapot. Berdasarkan kartu hasil studi. Jadi dapatnya setelah dia masuk, dilihat, diajukan. Nah, saat itu juga kita menggandeng BRI karena kita uangnya memakai BRI. Ada CSR dapat. Terus para organik militer maupun PNS yang diperbantukan di sekolah kami, saya sampaikan
sisihkan kamu sebagian uangmu, kamu kan gajinya double, Ya. untuk siswa-siswa yang pinter tetapi secara ekonomi dia kurang kuat atau kurang mampu. Sampai sekarang masih ada. Dan beasiswa-beasiswa yang lain kita berusaha, Pak. Malah sebenarnya saya berpikiran dengan adanya Jepang ini kan punya duit. Ini mau kerjasama dengan Jepang? Iya. Oh, Sudah kerjasama? Sudah, dan ada pendidikan Jepang. Memang belum maksimal. Ya sudah banyak lah, kalau 100 sudah ada di Jepang sana. Artinya ITSK ini sudah Menjalin kerjasama dengan Jepang, sehingga dengan kampus atau dengan kampus. Kampusnya ya. Salah satu kampus di Jepang ya? Enggak, dengan Kadin dan penyerap tenaga kerja rumah sakit di Jepang. Jadi kita punya ruangan tersendiri, kelas tersendiri, ada yang khusus orang yang siap-siap ke Jepang, baik yang sudah lulusan maupun yang belum. Sehingga nanti begitu dites itu mudah lulusnya. Masalahnya sebenarnya satu, bahasa. Ya. Makanya kita fokus di situ. Berarti ini ke depan ada peluang mahasiswa lulusan dari ITSK ini bisa kerja di Jepang loh, Pak? Benar Sudah terjadi. Sudah terjadi. Tapi belum banyak. Artinya misalnya satu kelas 40 gitu, paling enggak harusnya kan 2/3 mau di sana, karena mungkin budaya juga, Mas. Ya. Terus orang itu takut bertarung. Padahal kalau orang berpikiran ke depan, mencari kerja di Indonesia itu sulit dan UMR-nya kan rendah. Kalau orang berpikiran panjang untuk rencana hidupnya, terutama bidang ekonomi, kerja di sana, mencari modal yang banyak, balik ke Indonesia, bikin PPK 1 atau bikin apotek, itu lebih terencana hidupnya. Itu kayaknya perlu ada pendidikan lagi itu, Pak. Iya. Entrepreneur kayaknya. Entrepreneur. Ada tapi terus kurang membumi. Oke, gitu. Nanti kira-kira perlu diperbaiki iya, supaya betul. Alumni Supra ini juga bisa memiliki pikiran ke depan yang menjadi entrepreneur kan. Tapi yang paling berat juga sebenarnya orang tua. Mangan nggak mangan kumpul. Itu yang berat. Padahal budaya itu ya. Sekat-sekat antar negara itu jelas sesuatu yang alami, yang terbuka lebar. Ya. Iya toh. Kan didahului oleh AFTA, Asia Free Trade. Itu kan berarti sekatnya mulai dibuka, termasuk sumber daya kan. Lah kalau kita tidak bisa menjemput perguruan tinggi, percuma mendidik orang, tidak bisa bekerja, kasihan orang tuanya gitu. Berarti mindset ini harus diubah ini. Harus dirubah. Makanya saya berharap yang tahun ini, terutama kaum yang secara ekonomi nggak mampu, dipanggil orang tuanya. Orang tuanya dulu. Oke. Prof, kami mendengar ITSK ini baru membuka fakultas kedokteran gigi. Benar fakultas sih? Betul. Fakultas gigi. Iya. Kedokteran gigi. Kenapa kok membuka fakultas ini? Padahal saingannya juga sangat besar ini. Jadi begini, masalah tenaga kesehatan itu sebenarnya kan sudah ada hitungannya. Ya. Sudah ada statistiknya. Beberapa saat yang lalu, sebelum terjadi Omnibus Law Kesehatan, itu ada beberapa paparan yang saya perhatikan. Ya. Salah satunya paparan itu yang merah warnanya, artinya kurang tenaga itu kedokteran gigi, salah satunya. Dari situlah saya benar-benar melihat dan saya datang ke Dirjen Tenaga Kesehatan, mungkin anak buahnya, ini benar nggak dikasih data saya. Yang jadi masalah kekurangan ini kan penyebaran, bukan kekurangannya. Akhirnya dari situ itulah trigger saya untuk membuat fakultas kedokteran gigi, bahwa ini masih dibutuhkan di masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Malang, bukan masyarakat Jawa Timur. Sudah banyak itu. Kita
memang berbeda. Jadi nilai-nilai kewiraan, nilai kepemimpinan, nilai kebangsaan itu harus ditanamkan sehingga kalau dia dilempar ke Irian pun itu siap mengabdi. Itulah pendidikan karakter, kepemimpinan dan lain sebagainya. Ini yang berbeda dengan yang lain. Di samping yang mendasari kekurangan itu, sehingga terbentuklah dan mepet, Mas. Jadi surat keputusannya itu baru 3 minggu yang lalu. Tidak ada sosialisasi ke masyarakat Jawa Timur. Baru tahun ini ya? Tahun ini. Bulan apa berdirinya? Bulan Agustus akhir. Oh, baru berapa hari? Baru berapa hari? Iya, beberapa minggu. Kira-kira targetnya berapa mahasiswa ini yang? Ini sesuai aturan. Saat ini kan kita itu harus patuh dan taat juga pada asosiasi, mungkin pola pikirnya asosiasi penyelenggara Fakultas Kedokteran Gigi itu kalau bisa jangan banyak-banyak dulu, betul, untuk menjaga kualitas karena keterbatasan alat, dosen dan pengalaman. Nanti kalau sudah 2 tahun kan dinilai, diakreditasi oleh LAMPTKS. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk bisa menerima lebih banyak. Lah, gongnya itu sebenarnya pada saat uji kompetensi nasional. Kalau dia lulus 100% biasanya diberi keleluasan untuk menerima sebanyak mungkin. Sesuai rasio tentunya. Kalau sekarang kita ikuti aturan itu dulu aja. Tapi sudah ada ya banyak calon mahasiswanya ya? Ini gelombang 1 kemarin sudah diterima 15 orang. 15 orang. Ini yang gelombang kedua untuk kedokteran gigi loh. Khusus gigi. Gelombangnya berbeda. Iya. Kalau yang siswa umum yang lain sudah ospek, PKKMB istilahnya. Ini belakangan tapi tidak menyalahi aturan batas sempritan dari Dikti. Gelombang 2 ini ada pendaftar tadi sudah 33. Kita seleksi nanti untuk mencukupi sesuai apa yang digariskan oleh asosiasi. Oke. Indonesia bahkan dunia ini kan baru kena dilanda wabah corona kemarin. Apakah dari mahasiswa di ITSK maupun ya di ITSK ya ikut berperan dalam penanganan corona kemarin? Kalau melihat kemarin kan banyak tenaga kesehatan kita kekurangan banyak. Betul. Tenaga kesehatan ya, benar Ya, ya? betul. Jadi saat itu Kakasdam memang serba sulit. Tenaga-tenaga kesehatan yang dikerahkan di masyarakat untuk menjaga agar tidak banyak korban pandemi COVID itu perlu tenaga. Mahasiswa kita memang dapat surat perintah dari Kakasdam selaku pembina kita itu bergerak kemana-mana bersama organik militer di Kesdam, di Surabaya, di mana-mana. Tetapi itu juga kita akui sebagai SKS. Jadi senang para mahasiswa ikut secara real terjun di masyarakat. Benar-benar. Berarti itu juga dianggap mereka kuliah ya, kuliah ya. Iya. Nanti disesuaikan ini termasuk apa, kesehatan masyarakat, atau apa yang ada agak berimpitan nilai daripada dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Iya. Berarti memang ITSK juga berperan sekali dalam apa namanya COVID, menangani pandemi COVID. Apakah di Malang aja atau ada sampai Surabaya, sampai ke daerah-daerah, sampai Timur, ke Madura segala, bergerak bersama pasukannya Panglima, dalam hal ini Kesdam, pengendali Panglima. Dan anak-anak itu ya seneng karena bisa praktek, terus terang aja dapat uang saku dan lain sebagainya. Itu kan paling, kalau anak-anak gitu kan seneng, ya sambil praktek, sambil dapat uang saku gitu.
Prof, setelah mereka menimba ilmu mahasiswa ini, kira-kira ada prioritas nggak masuk ke rumah sakit Supraun? Mengingat kan biasanya Jadi kalau dulu ada prioritas. dulu ada prioritas, oke. Sekarang ini prioritas itu terbentuk dengan sendirinya. Kalau dulu kan memang Ada ikatan. sekolah ikatan ya, Setengah dinas. ikatan dinas. Ikatan dinas ya. Kalau sekarang ini tidak, tetapi Mm-mm. ada nilai-nilai yang khusus yang berbeda. Yang kadang-kadang rumah sakit itu juga otomatis maupun rumah sakit swasta pun senang. Karena kadang-kadang itu yang dibutuhkan itu kan ya skill, ya soft skillnya. Ya. Karena itu kan ada di tempat kita pendidikan itu, sehingga berbeda. Tapi kira-kira kalau mereka yang memang berprestasi tetap menjadi ini Menjadi incaran baik ya, di tentara maupun di Rumah rekrutmen sakit. rumah sakit. Oke. Jadi tergantung mereka ya. Iya. Harus tetap ada kompetisi di antara mereka sendiri. Iya. Sebagian besar alumni ITSK ini mereka bekerja di bidang apa? Kalau sekarang sebagian besar ya di rumah sakit, di PPK 1 istilahnya puskesmas, PPK 2 rumah sakit, PPK 3 rumah sakit yang lebih besar. Ada nggak Atau yang sebagai ke TNI, Oh, polisi, TNI juga ya. yang keluar juga mulai banyak yang mulai sadar bahwa untuk merencanakan hidup secara ekonomi ke depan itu harus bagaimana, itu yang berani bertarung keluar itu. Oke. Kalau misalkan mahasiswa ITSK ini sebagian besar dari mana? Kalau dulu itu hanya sekitar wilayah Malang Raya, sekarang banyak dari mana-mana. Dari luar pulau banyak. Dari luar pulau juga banyak. Karena Kalimantan, Sulawesi. metode hibrid tadi ya. Ya, di samping itu yang reguler juga banyak dari Kalimantan. Misalnya orang Kalimantan gitu, terutama orang-orang yang tahu ya. Oh, anaknya orang kesehatan gitu. Ya. Anak saya sekolah apa ya? Wah, sekolah ini aja yang gampang diangkat pegawai negeri dan dibutuhkan. Misalnya anestesi. Langsung. Dari Kupang ada. Dari Kalimantan banyak. Dari Irian ada. Baik, menarik ini kalau melihat dari perkembangan ITSK ya, baru hampir 4 tahun ini ya, Ya. Prof. Tapi Profesor Arif sudah bisa membentuk sebelumnya 3 prodi, sekarang 16 prodi. 16 prodi plus Fakultas Kedokteran Kedokteran Gigi Gigi yang yang baru terakhir. berdiri. Di titik terakhir ya. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya, demikian bincang tentang pendidikan kesehatan dengan Profesor Honoris Causa Bapak Arif Effendi, Rektor ITSK Rumah Sakit Supraun Ya. di Kota Malang. Kita akan bertemu dengan tokoh di Kota Malang atau di Malang Raya lainnya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.